Pernahkah kamu terbangun di tengah malam karena suara aneh, suara yang membuat bulu kudukmu berdiri dan jantungmu berdebar kencang? Aku punya satu cerita yang mungkin akan membuatmu tidak bisa tidur malam ini. Ini adalah kisah tentang Gema yang menghantui, tentang langkah kaki di atap rumahku pada tengah malam. Semuanya dimulai sekitar setahun yang lalu, di sebuah rumah tua yang baru saja aku sewa di pinggiran kota. Rumah itu punya pesonanya sendiri, dengan arsitektur klasik dan halaman belakang yang luas. Awalnya, aku merasa sangat beruntung, tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah pindah, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, aku sedang asyik membaca buku di tempat tidur saat mendengar suara itu untuk pertama kalinya. Terdengar seperti seseorang sedang berjalan di atas atap. Tap, 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 tap pelan dan berirama. Awalnya aku mengabaikannya. Mungkin hanya seekor kucing atau ranting pohon yang jatuh. Tapi suara itu terus berlanjut, semakin jelas dan terasa lebih berat. Bukan seperti suara binatang kecil. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri kalau itu hanya imajinasiku. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali, tepat di jam yang sama setelah tengah malam. Kali ini suaranya lebih keras. Tap, seolah-olah seseorang dengan sepatu bot berat sedang mondar-mandir tepat di atas kamarku. Rasa takut mulai merayapiku. Aku mematikan lampu, menarik selimut hingga menutupi kepala, dan berharap suara itu akan hilang. Keesokan harinya, aku mencoba mencari penjelasan logis. Aku memeriksa atap, tidak ada apa-apa. Tidak ada cabang pohon yang cukup dekat untuk bisa menyentuh atap. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang naik ke sana. Aku bertanya pada tetangga, seorang wanita tua yang sudah tinggal di sana selama puluhan tahun. Ketika aku menceritakan tentang suara langkah kaki di atap, wajahnya langsung pucat. Dia bercerita dengan suara berbisik bahwa puluhan tahun yang lalu ada seorang pria yang tinggal di rumah itu. Pria itu katanya adalah seorang penjaga malam yang kehilangan putrinya secara tragis. Setiap malam setelah putrinya tiada, pria itu akan naik ke atap, berjalan mondar-mandir sambil menangis, seolah mencari sesuatu yang hilang di antara bintang-bintang. Hingga suatu malam, dia tidak pernah turun lagi. Beberapa orang bilang dia jatuh, yang lain bilang dia menghilang begitu saja. Cerita itu membuatku merinding. Apakah suara yang kudengar adalah arwah penjaga malam yang malang itu? Malam itu, aku mempersiapkan diri. Aku memasang alat perekam di kamarku, berharap bisa menangkap bukti. Seperti yang sudah kuduga, tepat setelah jam 12 malam, suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Aku memberanikan diri untuk menyalakan perekam video di ponselku dan mengarahkannya ke langit-langit. Jantungku berdegup kencang seiring dengan setiap langkah yang terdengar. Suara itu terasa begitu dekat, begitu nyata. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti, tepat di atasku. Hening sejenak. Aku menahan napas. Lalu,
Terdengar suara gesekan pelan, diikuti oleh suara seperti bisikan yang lirih, sangat lirih, hingga aku tidak bisa menangkap kata-katanya. Aku bersumpah, aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di dalam kamarku. Aku tidak berani bergerak sampai pagi menjelang. Begitu matahari terbit, aku segera memeriksa rekamanku. Suara langkah kaki itu terekam dengan jelas, sangat jelas. Tapi bagian yang paling menakutkan adalah ketika suara itu berhenti. Jika kamu menaikkan volume suaranya sampai maksimal, kamu bisa mendengar sesuatu. Bisikan lirih itu seperti rintihan penuh kesedihan. Aku tidak tahan lagi. Hari itu juga, aku mulai mengemasi barang-barangku. Aku tidak bisa tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Beberapa orang mungkin akan menyebutku penakut, tapi kamu tidak akan mengerti sampai kamu mengalaminya sendiri. Rasa teror saat berbaring di kegelapan, mendengarkan langkah kaki dari dunia lain yang berjalan tepat di atas kepalamu. Sebelum aku pergi, aku sempat berbicara lagi dengan tetangga tua itu. Aku menceritakan apa yang aku alami dan apa yang aku rekam. Dia hanya mengangguk pelan, matanya menunjukkan rasa kasihan. Dia bilang, dia hanya merindukan putrinya. Dia terus mencarinya. Sampai hari ini, aku masih sering teringat suara langkah kaki itu. Gema yang menghantui di tengah malam. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Aku tidak tahu apakah penyewa setelahku juga mendengar suara yang sama. Tapi satu hal yang pasti, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada arwah yang gelisah, Gema dari masa lalu yang menolak untuk diam. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita horor biasa, tapi bagiku ini adalah pengalaman nyata yang mengubah caraku memandang dunia. Jadi, lain kali jika kamu mendengar suara aneh di tengah malam, pikirkanlah ceritaku. Mungkin kamu tidak sendirian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Aku sangat ingin membacanya. Jangan lupa untuk suka video ini jika kalian merinding mendengarnya, dan tentu saja berlangganan ke kanal ini untuk lebih banyak cerita yang akan membuat kalian terjaga di malam hari. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah waspada dalam gelap.